Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakr Al-Ayyub bin Al-Qayyim Al-Jawziyah fi kitabih Ijtima'il Juyusil Islamiyah ala al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Al-Astani al-imanu bi kulli wahidin minhu kama warada wa taslimi amrihi ila Allah subhanahu wa ta'ala kama amara dzalika mislu qawlihi ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikah wa qawlihi wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa qawlihi ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa wa qawlihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matawiyatun biyaminih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fis sirri wal 'alan. Ikhwatul kiram, kita insyaallah akan melanjutkan penjelasan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika menukil perkataan Abul Abbas Umar ibnu Suraij radhiyallahu anhu, salah seorang ulama Syafi'iyah yang terkemuka di zamannya, ya, pada abad keempat atau pada abad ketiga, sebagaimana dinukil oleh Abul Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zinjani. Dia menyebutkan, ya, aqul wa billahi taufiq. Saya ulangi sedikit. Aqul wa billahi taufiq, aku berkata dan taufik hanyalah di tangan Allah. Haramun 'alal uquli an tumathil Allah subhanahu wa ta'ala, haram bagi akal menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun jua. Wa 'alal awhami an tahiddahu, tidak boleh bagi perasaan atau bagi prasangka manusia untuk membatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal dhununi an taqta, tidak boleh bagi prasangka al-dhunun, prasangka manusia untuk memastikan atau memutuskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala dhamairi an ta'ammaq, tidak layak bagi dhamir atau hati-hati manusia untuk dapat mendalami, memahami tentang Allah jalla wa ala. Wa 'ala nufusi an tufakkir, haram juga bagi jiwa untuk memikirkan tentang Allah. Wa 'alal afkari an tuhid, haram bagi akal pikiran manusia untuk dapat meliputi Allah. Wa 'alal albabi an tasifa, dan haram juga bagi orang-orang berakal untuk menyifati Allah illa ma wasafa bihi nafsahu fi kitabih, kecuali bagaimana Allah menyifati tentang dirinya dalam kitabnya. Wa 'ala lisani rasulih, atau menyifatinya sesuai dengan apa yang dikatakan rasulnya. Ya, tentang zat Allah yang tahu hanya Allah, tentang sifat-sifatnya yang tahu hanya Allah, kemudian Rasulullah. Maka haram bagi akal pikiran manusia untuk menyifati Allah sebagaimana yang dia pikirkan, karena Allah bukan sebagaimana dia hayalkan, sebagaimana yang dia pikirkan. Mustahil akal dapat menangkap, mengetahui Allah, meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita terbatas dalam memahami Allah, mengetahui Allah sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya dalam kitabnya atau yang diterangkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Rasulnya.
وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين, dan telah nyata menurut seluruh ulama-ulama agama dari ahlu sunnah wal jamaah, dari orang-orang terdahulu as-salaf al-madin, dan dari golongan para sahabat dan tabi'in, minal a'immatil mahdiyin, daripada para ulama-ulama yang mendapat petunjuk, ar-rasyidin yang terbimbing, al-masyhurin yang mereka populer, ila zamanina hadza, sampai zaman ini, anna jami'al ayih, bahwasanya segala macam bentuk ayat al-waridati anillah, yang menceritakan tentang Allah Ta'ala fi dzatihi, bagaimana tentang zatnya, wa sifatihi, tentang sifatnya, demikian juga wal akhbar as-sadiqata as-sadirata an Rasulillah, ya, bahwasanya demikian pula segala macam bentuk berita-berita, hadis-hadis yang benar yang datang dari Rasulullah SAW fillah, yang berbicara tentang Allah, wa fi sifatih, dan tentang sifatnya, allati sahahaha ahlun naqli, yang mana hadis-hadis ini telah disahihkan oleh para ulama-ulama ahlun naql yang menukil periwayatan, wa qabilahan nuqad, hadis-hadis yang diterima oleh para pengkritis, para perawi hadis, al-athbat, yang kokoh hafalannya, yajibu 'alal mar'il muslim, wajib bagi setiap seorang muslim, al-mu'min, yang mengaku berilman, al-muqin, ya, yang mengaku beriman dan yakin, al-imanu bi kulli wahidin minhu kama warad, wajib bagi setiap mukmin yang meyakini, ya, yang merasa yakin dengan imannya, mengimani dengan segala sesuatu yang telah tertera tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zatnya, tentang sifatnya, yang telah tertera dalam kitabnya maupun dalam sunnah rasulnya, ya, kama warada, wa taslimu amrihi ilallah, serta menyuruskan serta menyerahkan urusan hakikat daripada apa yang Allah jelaskan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, kama amara dzalik, sebagaimana Allah perintahkan. Jadi apapun ayat yang berkaitan tentang Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, kita imani. Kita pulangkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hakikat sifat tersebut. Tapi wajib kita imani dan tidak boleh kita tolak dengan meyakini bahwa segala macam sifat-sifat Allah, perbuatan Allah tak akan pernah sama dengan sifat dan perbuatan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Ya. Kama amara dzalik, sebagaimana Allah perintahkan. Mithlu qauli ta'ala, di antara ayat-ayat yang wajib kita imani, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 210, hal yanzuruna, apalagi yang mereka tunggu, illa an ya'tiyahumullah, apalagi yang mereka tunggu untuk bertobat, beriman, kembali kepada Allah. Apakah mereka menunggu hari kiamat, hari di mana Allah akan datang, an ya'tiyahumullah, Allah akan datang kepada mereka fi dhulalim minal ghamam, dalam naungan awan. Kata-kata fi di sini sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Saleh, Syekh Muslih, bahwasanya fi bima'na ala. Ya, kan dalam bahasa fi bisa bermakna ala, di atas. Allah akan datang, ya, di atas gumpalan-gumpalan awan putih. Ya, wal malaikatu, demikian juga malaikat-malaikat. Sebagian ulama menafsirkan apa yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah dan kedatangan malaikat-malaikat dalam gumpalan awan-awan putih. Kita meyakini apa yang Allah katakan, Allah akan datang, dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam makhluk dan tidak pula makhluk dalam Allah, dan kita meyakini Allah selama-lamanya Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena itulah sebagian ulama menafsirkan makna fi dengan makna ala. Karena dalam bahasa Arab fi bisa bermakna ala. Bagaimana kafan Fir'aun kepada para tukang sihirnya, thumma la usallibannakum fi judhu'in nakhli, kemudian pasti saya akan menyalib kalian fi judhu'in nakhli, di, ya,
judhu'in nakhli, di batang-batang pohon kurma. Makna di batang-batang pohon kurma aja di atas batang-batang pohon kurma. Amintum min fis sama, apakah kamu merasa aman dengan yang fis sama, di atas langit. Fi bimakna ala. Fis sama bisa bermakna di atas langit karena Allah di atas langit. Bukan dalam langit. Bisa juga fi bermakna ulu. Apakah kamu merasa aman dengan yang fil ulu? Fis sama bimakna fil ulu. Dengan Tuhan yang maha tinggi. An yakhsifa bikumul ard, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Ya, jadi makna fi dhulal minal ghamam, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ala dhulal minal ghamam, di atas daripada kumpulan awan-awan putih. Manusia makhluk dalam beberapa tafsir dikatakan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena terhijab dengan berbagai macam hijab. Nanti ketika hari persidangan, ya. Kemudian kita iman juga firman Allah yang berbunyi wa jaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku, dan malaikat, saffan saffan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat datang pula bersama Allah SWT bersaf-saf. Ini kapan? Nanti di hari kiamat ketika akan dimulai persidangan, ketika seluruh manusia telah dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Semuanya dari awal penciptaan Adam sampai akhir keturunan Adam dibangkitkan, dan bangsa jin pun demikian. Semua dibangkitkan. Mereka menunggu di padang mahsyar ya, dalam satu hari yang sama dengan 50 alfasanah, 50.000 tahun. Mereka berdiri menanti persidangan dalam hari yang satu hari sama dengan 50 alfasanah, 50.000 tahun menunggu. Kemudian turunlah malaikat-malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh mengelilingi mereka. Tak bisa lagi mau lari. Kemudian datanglah Allah memulai persidangan. Datang yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tak sama dengan datangnya makhluk. Selama-lamanya Allah Maha Suci untuk sama dengan makhluk. Tak perlu kita katakan jaa amrullah, datang perintah Allah. Enggak, Allah datang. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Bagaimana datangnya? Jangan tanyakan bagaimana. Yang jelas tak akan pernah sama dengan datangnya makhluk. Kita dengan meyakini selalu Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Bahwasanya Allah bukan dalam alam dan alam bukan dalam Allah SWT. Antara keduanya terpisah. Kemudian wa qawlihi, firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, dialah Tuhan yang Maha Pemurah, 'alal 'arsy istawa, di atas arasnya bersemayam. Kita imani. Ya, kemudian wa qawlihi, dan firman-Nya pula, wal ardu jami'an, nanti di hari kiamat seluruh bumi ini, qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggamannya di hari kiamat. Was-samawatu matwiyatun biyaminih, dan seluruh lapisan langit yang 7 itu dia gulung dengan tangan kanannya. Naam, fadhil Syekh. Wa nadha'iruha mimma nataqa bihil Qur'an kal fawqiyyati wan nafsi wal yadaini was sam'i wal basari wal kalami wal aini wan nazri wal iradati wal ridha wal ghadabi wal mahabbati wal karahati wal inayati wal qurbi wal bu'di was sukhti wal istihyai wad danwi wad dunumi hasbuka wa nadha'iruha, dan masih banyak penjelasan Allah tentang sifat-sifat lain tentang dirinya. Mimma nataqa bil Qur'an, yang mana semua sifat tersebut Al-Qur'an yang telah mengungkapkannya, bukan kita. Ya, jadi tak benar orang mengatakan bahwasanya yang mengatakan Allah di atas arsy itu kaum Wahabi. Bukan. Allah sendiri yang mengatakannya. Dalam 7 tempat loh. Dengan ayat yang sama, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, 7 tempat. Ya. Jadi Allah yang mengatakan. Yang mengatakan Allah di atas makhluknya Allah, bukan orang Wahabi. Kata Allah SWT, wa huwal qahiru, dialah zat yang maha perkasa, fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Tentang malaikat Allah katakan ya khafuna rabbahum min fauqihim, mereka takut dengan Tuhan mereka yang di atas mereka.
Amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dengan dia yang di atas langit? Banyak ayat. Jangan kau katakan berarti di atas langit, berarti dia ya dilingkupi oleh makhluk, diliputi oleh langit, berarti dia ya diliputi oleh makhluk. Karena itulah bukan maknanya di atas langit, tapi maknanya menguasai langit dan semacamnya. Ini kaum yang tersesat dari ahlul kalam. Kal fauqiyah, seperti sifat al fauqiyah, maha tinggi di atas. Tadi saya sebutkan beberapa ayat. Yakhafuna rabbahum min fauqihim, mereka para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dia yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Wan nafsi, sifat nafs, jiwa bagi Allah. Waladain, sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ma ya iblis ma mana'akan tasjud. Wahai iblis, apa yang buat engkau enggan sujud lima khalaqtu biyadai, dengan yang telah kuciptakan, dengan Adam yang telah kuciptakan dengan dua tanganku. Al-yadain, dalam ayat lain bal yadullahi bal yadahu mabsutatan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu kikir, ya, maka Allah membantah, ya. Qalatil yahudu yadullahi maghlulatun. Kata orang Yahudi, Allah itu terbelenggu tangannya, kikir, tak mau berinfak. Ya, kata Allah, ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu. Bal yadahu, dua tangannya mabsutatan, terbentang. Allah yang mengatakan, bukan kita, Allah. Juga Rasulullah SAW menceritakan nanti huru-hara hari kiamat, datang manusia kepada Adam. Maka mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkaulah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadaihi, Allah ciptakan engkau dengan dua tangannya. Ya. Lima akhrajtana minal jannah, mengapa engkau keluarkan kami dari surga? Ini perkataan Musa. Kalau andai kata perkataan yang datang kepada Adam, alam tara ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami ini? Mintalah kepada Tuhanmu agar mulai persidangan. Yang mau kita tekankan dan garis bawahi bahwa mereka mengatakan Allah telah menciptakanmu dengan dua tangannya. Ya. Was-sam'i wal basar, demikian juga sifat mendengar, melihat. Ya. Daripada setiap nama mengandung sifat, wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat, menunjukkan Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Itu dalam bentuk nama, kadang dalam bentuk kata kerja. Ya. Dalam surah Al-Mujadilah, qad sami Allahu, sungguh benar-benar Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, perkataan seorang perempuan yang mengadukan kepadamu perihal suaminya. Ya. Menunjukkan bahwasanya Allah namanya Sami, sifatnya mendengar. As-sama dalam kata kerja, Sami Allahu, ya, Sami Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, laqad sami Allah, Allah sungguh benar-benar telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya, perkataan seorang perempuan yang mengadukan engkau perihal suaminya. Demikian juga sifat al-basar, dalam keyakinan ahlu sunnah setiap nama Allah ada mengandung sifat. Ketika Allah memiliki nama al-basir, maha melihat, berarti Allah memiliki sifat basar. Ya, berarti Allah memiliki sifat melihat, namanya al-basar. Ya. Dan namanya al-basir. Kemudian sifat berikutnya wal kalam, sifat Allah berkata-kata. Kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata dengan Musa. Wal ain, sifat mata. Allah katakan tentang Nabi Nuh ketika membuat kapal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fasna'il fulka bi wahyina
fasna'il fulka bi'ayunina wa wahina. Buatlah wahtera itu wahai Nuh dengan penglihatan mata-mata kami dan dengan wahyu kami. Ya, disebutkan dengan lafaz jama' mata-mata. Ya, dan ahlu sunnah meyakini Allah SWT memiliki dua mata. Dari mana mereka dapat meyakini demikian? Dari perkataan Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang Dajjal. Nanti akan keluar Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Maka kata Rasulullah SAW, jika dia mengaku sebagai Tuhan, fa inna rabbakum laisa bi'a'war, Tuhan kalian itu bukan matanya a'war. A'war adalah makhluk yang matanya sebelah picak, tak berfungsi. Matanya dua tapi satu picak. Dajjal itu matanya picak sebelah, yang sebelah kanan. Ya, ka'annaha 'inabatun tafiyatun. Ya, biji matanya bagaikan anggur yang telah mengering. Ya, picak. Kata Rasulullah, kalau dia ngaku sebagai Tuhan, fa inna rabbakum laisa bi'awar, Tuhan kalian bukan matanya picak sebelah. Kata para ulama, mafhum daripada hadis ini, kalau Allah tidak picak sebagaimana Dajjal, berarti Allah memiliki dua mata. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tak sama dengan mata makhluk. Ya. Apalagi setelahnya, wan nazar, sifat nazar melihat. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya. Ya. Dengan segala, yakni melihat makhluknya, segala macam bentuk makhluknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal iradah, juga sifat iradah. Artinya kehendak, Allah memiliki sifat berkehendak. Ya. Tapi tidak ada nama Allah Al-Murid. Sifat Allah Al-Iradah ada. Ya. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah inginkan untuk memberi petunjuk baginya, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Menunjukkan Allah memiliki sifat iradah, keinginan. Allah memiliki kehendak, keinginan, iradah. Waridha, demikian juga sifat ridha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang murtad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka murtad, fa sayatillahu biqaumin, murtadlah mereka, Allah akan gantikan mereka dengan satu kaum. Ya. Tentang para sahabat, Allah katakan, ya was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka lah orang terdahulu dari golongan muhajirin ansar, dan orang datang setelah mereka, Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Orang-orang mukmin pun demikian, sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi Allah memiliki sifat ridha, dan dalam hadis juga banyak keterangan, innallaha yardha lakum thalathan, Allah ridha daripada kalian tiga hal, an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an, agar kalian mengibadati Allah tidak menyekutukannya, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, agar kalian bersatu padu, tidak bercerai-berai, wa an tuti'u man wallallahu amrakum, akan patuhi siapa yang telah dipimpin, yang telah dipilih menjadi pemimpin kalian. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat ridha. Waridha, kebalikannya memiliki sifat karahah. Wa yakrahu lakum thalathan, Allah pun tak suka dari kalian tiga hal. Qila wa qal, banyak sekali menyibukkan diri dengan menukil perkataan si fulan katanya. Wa kathratus su'al, banyak sekali meminta-minta atau bertanya yang tidak-tidak. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini sifat Allah. Waridha wal ghadab wal mahabbah, sifat mahabbah, sifat cinta tadi saya sebutkan. Fa sayatillah, Allah akan gantikan orang-orang yang murtad ini biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal karahah, Allah juga memiliki sifat benci, sebagaimana tadi saya bacakan hadisnya. Wa yakrahu lakum thalathan, Allah benci dari kalian tiga hal. Selalu menyibukkan diri dengan berita-berita burung, isu-isu hoax, qila wa qal, kathratus su'al, banyak sekali minta-minta kepada orang, wa idha'atul mal, ya, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Kemudian
Wal inayah, Allah juga memiliki sifat inayah, senantiasa memperhatikan hamba-hambanya. Wal qurbi, dekat dengan hambanya. Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, faqul inni qaribun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Fa inni qaribun, sungguh saya dekat. Allah Maha dekat kepada hamba-hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada mereka dari kalian. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Allah Maha dekat kepada hambanya. Tapi kedekatan tersebut bukanlah maknanya Allah Maha dekat dengan zatnya, tidak. Zat Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Maha dekat dengan hamba adalah ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pertolongannya. Adapun zatnya Maha tinggi di atas arasy-Nya, bersemayam. Ya, wal qurbi wal bu'di. Allah disifati juga dengan al-bu'd, maksudnya jauh. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arasy-Nya. Was-sakhati, Allah juga memiliki sifat as-sakhat, murka. Bagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man ardallaha bi sakhatin nas, barang siapa yang membuat Allah ridha meski manusia tak suka kepadanya, ya. Askhata alaihin nas, as-sakhitahu Allah wa askhata alaihin nas. Maka Allah akan murka kepadanya, kelak manusia pun akan murka kepadanya. Ya, kebalikannya, waman ardan nasa bisakhatillah, barang siapa membuat manusia itu rela tapi membuat Allah murka, ya, demi mencari keridhaan manusia, dia mau membuat Allah murka. Banyak orang yang menghinakan dirinya kepada manusia gara-gara berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, orang menghinakan diri kepadanya. Kadang-kadang dia lebih mengutamakan keridhaan orang ini dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut kepada kemurkaan orang ini daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man ya askhatallaha biridhan nas. Man ardallaha man askhatallaha biridhan nas, barang siapa membuat Allah murka, man askhatallaha, yang membuat Allah murka biridhan nas, demi mencari keridhaan manusia, sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihan nas, dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Kebalikannya, man aradallaha bisakhatin nas, barang siapa yang membuat Allah ridha meski manusia murka kepadanya, radhiyallahu alaihi, Allah akan ridha kepadanya, wa arda alaihin nas, dan kelak Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Di sini menunjukkan dua sifat, sifat Allah ridha, kemudian sifat Allah murka. Bahasa Arabnya as-sukhtu. An sakhitallahu alaihim, dalam Al-Quran an sakhitallahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wal istihya, Allah juga memiliki sifat malu. Ya, kata Rasulullah, innallaha hayyun karimun, Allah adalah zat yang maha pemalu. Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa dan dia tidak mengabulkan doa-doa hambanya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman, bagaimana aku tidak malu, ya, kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya, ya, Utsman bin Affan. Jadi Allah memiliki sifat malu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala malu tidak mengabulkan doa hambanya yang telah mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddunu, ad-dunu min kalimat dana, yadunu, maknanya mendekat. Allah mendekat kepada hambanya sebagaimana layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaqaba qausaini au adna, dekat, lebih dekat daripada satu tombak atau dua tombak, sebagaimana termuat dalam surat apa nih Syekh Ibrahim? An-Najm. Ya, qaba qausaini aw adna. Nah, kamil. Wasu'udu wasu'udul kalami tayyibi ilaih. Naam. Allah juga disifati dengan su'udul kalami tayyibi ilaih. Naik kepada Allah semua perkataan baik kita. Zikir yang kita ucapkan naik kepada Allah, diangkat malaikat.
Tilawatul Quran naik kepada Allah, diangkat malaikat. Amar ma'ruf nahi munkar naik kepada Allah. Semua yang baik-baik kalimat kita ini akan dilaporkan malaikat, dibawa kepada Allah. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah akan naik segala macam ungkapan-ungkapan yang baik-baik. Wal amalus salihu yarfa'uhu, dan semua amal salih kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Naam. Wa urujul malaikati war ruhi ilaih. Naam, wa urujul malaikati war ruhi ilaih. Allah juga disifati dengan naiknya malaikat-malaikat kepadanya. Kata Allah dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war ruh ilaihi. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana, 50 alfa sana. Naik malaikat-malaikat kepada Allah dan Jibril dalam hari yang kalau akan hitung hari kalian sama dengan 50.000 tahun. Naik kepada Allah malaikat-malaikat ini. Urujul malaikati war ruh. Ar-ruh makna Jibril, ilaihi kepada Allah. Naam. Wa nuzulul Qur'ani minhu. Dan kita pun mengimani Quran turun daripada Allah. Kata Allah, tanzilun min rabbil alamin. Ini kitab turun daripada Allah, pencipta alam semesta. Naam, dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wa nidaihil anbiya'i alaihim salatu wassalam. Wanida'uhul anbiya'a alaihim salatu wassalam. Dan juga Allah disifati dengan menyeru para nabi-nabinya. Ya. Sebagaimana Allah menyeru Musa, ya Musa, wahai Musa. Ketika Musa itu berlari melihat tongkatnya menjadi ular, ya Musa, wahai Musa, la takhaf. Ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnas, engkaukah yang nyuruh manusia untuk mengatakan, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, angkat saya dan ibu saya menjadi dua Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru nabi-nabinya dalam Al-Quran dalam seruan yang banyak. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab Taurat ini dengan kuat. Jangan lepaskan, maksudnya pertahankan, amalkan. Ya. Maka Allah disifati dengan menyeru para nabi-nabinya. Ya. Alaihimus salatu wassalam. Naam. Wa qawlihi lil malaikati. Wa qawluhu lil malaika, juga Allah disifati dengan berkata-kata kepada malaikat-malaikatnya. Dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah manakala Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni khaliqun, inni wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah manakala Tuhan berkata kepada malaikat-malaikatnya, aku akan menciptakan di bumi manusia. Menunjukkan Allah berkata-kata kepada malaikatnya. Ya. Kemudian wa qaulul malaika, na'am, kamil. Wa qabduhu wa bastuhu wa ilmuhu wa wahdaniyatuhu wa qabduhu wa bastuhu. Allah menahan dan Allah membentangkan. Sifat Allah membentangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, menahan rezeki daripada siapa yang dia kehendaki, semuanya dengan hikmahnya, dengan keadilan dan ilmunya. Ya. Wala basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah Allah bentangkan kepada manusia rezeki sebanyak-banyaknya, mereka akan melampaui batas di muka bumi. Menunjukkan Allah membentangkan rezeki. Basata. Allahu ayat yaqbidu syekh tadzakarta. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah Subhanahu wa taala menahan dan Allah membentangkan. Sebagian orang Allah tahan dengan hikmahnya, sebagian orang Allah bentangkan dengan hikmahnya. Kita meyakini Allah SWT memiliki sifat itu. Ya, al-qabdu wal bastu. Kata Nabi yang mulia SAW ketika naik harga-harga di pasar, berkata para sahabat, ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, buatlah bagi kami harga tinggi di pasaran. Ya Rasulullah, buatlah harga supaya murah. Kata Rasulullah, innallaha huwal musa'ir al-qabidul basit. Allah Subhanahu wa taala lah hakikatnya dia yang menetapkan harga. Karena harga itu sudah pasar, banyak barang harga akan murah, barang sedikit harga akan melambung. Allah yang membuat barang itu banyak, Allah yang membuat barang itu sedikit.
Dialah yang membentangkan, dialah yang al-qabid, membentangkan sehingga menjadi banyak barang-barang, sehingga menjadi murah. Ya. Al-basit, dia yang menahan. Ya. Jadi kata beliau, wa qabduhu wa bastuhu wa ilmuhu. Kita juga meyakini Allah memiliki sifat ilmu. Ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan namanya dengan nama Alim. Alimum bidati sudur, dia Maha mengetahui dengan apa yang terdapat dalam hati-hati manusia. Kadang-kadang dalam bentuk kata kerja. Ya alamu ma fis samawati wa ma fil. Dia mengetahui apa yang di langit dan apa di bumi. Sifat ilmu. Wa wahdaniyatuhu. Juga sifat wahdaniyahnya, Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Naam. Wa qudratuhu wa masyiatuhu. Wa qudratuhu, demikian juga Allah memiliki sifat qudrah, Maha kuasa. Kata Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu Maha kuasa. Sifat qudrah, dari setiap nama terkandung pada sifat. Ya. Wa masyiatuhu, juga sifat kehendak. Kata Allah, wa ma tasyauna, tidaklah kalian menghendaki sesuatu illa an yasha Allah, yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kalau kalian berkehendak, Allah tak berkehendak, tak jadi. Kalian berkehendak, Allah berkehendak juga, baru jadi. Sifat masyiah. Ya. Wa masyiatuhu. Naam. Wa samadiyatuhu. Wa samadiyatuhu, sifat samadiyah artinya tempat bergantung seluruh makhluk kepada Allah SWT. Kita ini semua bisa jalan kemari, bisa mendengar, bisa berkata-kata, bisa sholat, karena kita semuanya dibantu Allah SWT. Semua kita bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan dialah Tuhan yang esa, dialah Tuhan tempat bergantung semua makhluk. Ya, detak jantung kita bisa berdetak, nadi kita bisa berdenyut, semuanya dengan Allah. Kita bisa jalan kemari, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa makan, semua dengan Allah. Inilah namanya samadiyah. Ya, wa samadiyatuhu, na'am. Wa furadi. Wa fardaniyatuhu. Wa fardaniyatuhu. Wa fardaniyatuhu sama dengan ahadiyah. Dia Maha Esa, fardaniyah. Na'am, wa awwaliyatuhu. Kamil. Wa awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu. Wa awwaliyatuhu, dan antara sifat Allah adalah sifat dia yang awal dan dialah yang akhir. Awal tanpa ada permulaan. Kata Allah, wal awwalu wal akhiru. Akhir tak pernah berkesudahan. Manusia ada awalnya, ada akhirnya. Allah SWT ada. Ya, tak ada. Allah SWT dimulai dari tak ada menjadi ada. Selama-lamanya Allah ada. Adapun manusia, adapun seluruh makhluk dari tak ada baru menjadi ada. Allah selama-lamanya ada. Adapun makhluk dari tak ada menjadi ada dan akan menjadi tak ada kembali. Kemudian diadakan kembali. Naam, wa akhiriyatuhu wa zahiriyatuhu wa batiniyatuhu. Naam, wa zahiriyatuhu wa batiniyatuhu, juga Allah memiliki sifat zahiriyah, artinya maha perkasa, maha tinggi. Kata Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahir. Al-zahir, makna zahir yang mengalahkan segala-galanya, yang maha tinggi atas segala-galanya. Al-zahir, al-batin, makna al-batin yang maha dekat daripada segala-galanya. Ibu kita dekat, Allah lebih dekat kepada kita. Urat nadi kita dekat, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Inilah makna al-batin. Wa batiniyatuhu, na'am. Wa hayatuhu wa hayatuhu, sifat hayat bagi Allah, hidup. Al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha wal hayyu al-qayyum. Dialah Tuhan yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Wa baqa'uhu, na'am. Wa azaliyatuhu wa abadiyatuhu. Asbuka. Wa hayatuhu wa baqa'uhu. Allah adalah zat yang maha kekal. Wa azaliyatuhu, maha azali. Wa abadiyatuhu, ini semuanya makna mirip-mirip. Abadi selama-lamanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Semua di atas muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang berkekal adalah wajah Tuhanmu, Dzul Jalal, yang maha pemilik kemuliaan, wal ikram, keperkasaan, al jalal wal ikram, keperkasaan, kemuliaan. Ya. Semuanya akan binasa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Jibril pun binasa.
Mikail berbinasa. Yang meniup trompet akan binasa pula. Semuanya. Malakul maut akan binasa. Hanya Allah yang kekal. Setelah semuanya Allah binasakan, Allah berkata, Anal maliku, sekarang akulah raja. Ainal muluk, mana raja-raja? Ya. Wa nuruhu, na'am. Wa nuruhu. Wa nuruhu, Allah disifati dengan cahaya. Cahaya adalah sifat Allah, cahaya juga nama Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahaya satu sisi adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu sisi lain adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan cahaya kepada siapa yang dikehendaki berupa cahaya Islam, cahaya iman, cahaya yang namanya ma'nawiyah. Dan Allah memberikan cahaya hissiyah yang dapat kita lihat. Matahari, bintang-bintang, Allah memberikan cahayanya. Ya, inilah makna daripada nur. Jadi Allah namanya nur, sifatnya nur. Cahaya. Dia memberikan cahaya di hati-hati kita sehingga hati terasa merasa tentram, tenang, lapang, nikmat. Sementara semua orang hatinya gelap, kelam, suram, galau. Ya, karena cahaya ada dua, ada cahaya sifatnya maknawi yang abstrak, ada yang sifatnya konkret, hissi, ini cahaya hissi nih. Lampu-lampu ini, matikan lampu menjadi gelap. Allah SWT memberikan cahaya ma'nawi dan hissi. Matahari siapa yang boleh bercahaya? Allah SWT. Dan Allah sendiri zatnya memiliki cahaya. Kata Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan menjadi teranglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Wudi'al kitab, dan akan diletakkan catatan amal masing-masing manusia. Waji'a bin nabiyyin, didatangkan para nabi. Datangkan para saksi nanti di hari kiamat. Berapa waktu kita sisanya? Habis waktunya. Berarti beliau di sini tidak mendatangkan dalil karena beliau sudah tahu semua. Dianggapnya kita seperti beliau. Dia ingin meringkas. Dan saya pun tak ingat semua dalilnya ini. Seperti sifat an-nafsu saya enggak ingat. Ya. Tapi ada semua dalilnya. Sebagian besar saya ingat. Sebagian ada yang satu dua saya tak ingat. Insya Allah nanti kita akan datangkan pada kesempatan akan datang. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.